Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, anak-anak hebat, anaknya Bu Miftah yang saya banggakan. Bagaimana kabarnya? Semoga kabar kalian baik-baik semua ya. Tetap sehat, tetap semangat, tetap menjaga kesehatan ya, sesuai dengan prosedur keselamatan COVID-19. Baiklah anak-anak, ketemu lagi dengan saya, Bu Miftahul Jannah, dalam mata pelajaran pembuatan hiasan busana. Anak-anak, tidak terasa ya, pertemuan kita sudah pertemuan ke-8 dalam pembuatan hiasan busana ini. Dan saya berharap kita selalu semangat ya, meskipun pembelajaran kita berupa daring ya, tetap kita harus menerima ya, kemudian mengikuti materi maupun praktek yang ada di pembuatan hiasan busana. Baiklah, saya akan menjelaskan untuk pertemuan hari ini. Tujuan pembelajarannya adalah sebagai berikut. Anak-anak, melalui kegiatan demonstrasi, diskusi, dan ceramah, saya berharap kalian mampu memahami, membedakan, menyimpulkan, merangkum, dan membuat tentang sulaman putih atau sewarna, yaitu sulaman Richelieu, secara mandiri, percaya diri, rasa ingin tahu, dan rasa tanggung jawab. Anak-anak, hari ini kita fokuskan pada sulaman putih yang kedua, yaitu sulaman Richelieu. Masih ingatkah pada pertemuan ke-7 kita sudah membahas sulaman putih yang pertama, yaitu sulaman Inggris. Saya berharap kalian masih mengingatnya ya. Baiklah anak-anak, kalian sudah tahu tujuan pembelajaran untuk pertemuan hari ini. Mari kita bahas tentang sulaman Richelieu itu seperti apa. Untuk mengingatkan kalian, saya tampilkan lagi ya bagan tentang sulaman. Ya, sulaman terbagi menjadi dua, putih atau sewarna dan sulaman berwarna. Ya, yang pertama sulaman putih ada Inggris yang sudah kita bahas di pertemuan ke-7, dan yang sekarang kita bahas adalah sulaman Richelieu. Apa pengertian sulaman Richelieu? Sulaman Richelieu adalah sulaman terbuka yang memiliki lubang-lubang dengan rentangan benang yang difeston atau disebut braides ya, atau bisa disebut tren juga. Itu pengertiannya anak-anak, kita lanjutkan kembali. Ciri motif sulamannya yaitu harus berlubang ya, lubangnya lebih lebar ya, lebih besar daripada sulaman Inggris. Ya, kalau sulaman Inggris cirinya harus kecil-kecil ya, dan lubangnya juga kecil ya, berupa tetes air mata, bulat, lonjong seperti itu. Tetapi untuk sulaman Richelieu ini lubangnya harus lebih besar anak-anak ya, lebih lebar dan lebih besar. Karena apa? Nanti lubangnya akan diberi rentangan benang yang difeston tadi atau braides tadi, atau bisa dikatakan tren ya, seperti itu. Kemudian di luar lubang masih ada garis motif yang mengelilinginya ya, dan dikerjakan dengan tusuk veston menghadap ke dalam. Coba kalian perhatikan gambar di bawah tersebut ya. Di situ tusuk veston ya yang digunakan, tetapi vestonnya ini menghadap ke dalam ya. Menghadap ke dalam dari yang ada lubangnya tersebut. Kemudian lubangnya tersebut ada tusuk tren atau braides tadi.
ya, rentangan benang yang ditusuk veston. Seperti itu anak-anak. Kita lanjutkan kembali. Ini adalah contoh dari sulaman Richelieu ya. Seperti ini anak-anak. Jadi di situ motifnya ya. Motif sulamannya harus berlubang-lubang, di mana harus ada rentangan benang yang di veston, disebut sebagai tren atau bodice tadi. Silakan dipahami ya cirinya, karena cirinya ini berbeda sekali dengan sulaman putih yang pertama, yaitu sulaman Inggris yang kita bahas minggu lalu. Saya lanjutkan kembali. Motifnya seperti ini anak-anak. Nanti kalian mengkonsep ya motifnya untuk sulaman Richelieu ini seperti apa ya, bergantung kreativitas kalian masing-masing ya. Yang pasti di situ motifnya lebih besar anak-anak, kemudian harus ada lubang, dan lubangnya itu ada tusuk trennya, bredesnya ya. Perhatikan ya, biar kalian mempunyai inspirasi atau gambaran setelah materi selesai. Saya lanjutkan kembali anak-anak. Bagaimana syarat ragam hias sulaman Richelieu itu anak-anak? Ya, motif sulaman lebih besar dari sulaman Inggris sehingga lubang yang terjadi pada motif agak besar. Ya, jadi motifnya itu harus besar ya, karena di situ ada lubang. Kemudian antara batas motif pada lubang memiliki rentangan benang yang di veston disebut bodice tadi. Jadi lubangnya ada rentangan benang ya, disebut bodice tadi. Kemudian dalam satu lubang ragam hias dapat digunakan beberapa rentangan benang bodice. Jadi lubang tersebut kalian bisa memberikan lebih dari satu bodice-nya Nana ya. Lubangnya ada beberapa bodice-nya atau trennya. Jangan ngasih cuma 1, 2 seperti itu, tapi mengikuti. Kalau lubangnya besar, kasih beberapa bodice yang lebih banyak, misalkan seperti itu. Kemudian dilanjutkan, di sekeliling lubang motif terdapat hiasan yang membingkai, diselesaikan dengan tusuk veston dan kaki veston menghadap ke dalam, sedangkan tepi lubang diselesaikan dengan kepala veston menghadap ke lubang. Jadi vestonnya ini menghadap ke dalam lubang motif sulaman tersebut. Dilanjutkan, penyelesaian motif bisa menggunakan tusuk hias yang lain. Jadi motif yang lain, motif-motif ya bisa kamu selesaikan dengan tusuk yang lain. Misalkan di situ ada daun ya, ada tangkai seperti itu. Kemudian perhatikan motif agar tidak terjadi tumpang tindih dalam penyelesaian. Betul, jangan sampai tumpang tindih anak-anak ya. Jadi kita harus ngatur motifnya seperti apa, kemudian arah tusuk hiasnya nanti seperti apa. Jangan sampai tumpang tindih dan mengakibatkan tidak indah pada sulaman tersebut. Saya lanjutkan kembali. Tadi adalah syarat ragam hiasnya. Bagaimana cara atau langkah-langkah membuat desain sulaman Richelieu-nya. Yang pertama, tentukan bagian busana yang akan dihias anak-anak. Misalkan sulaman Richelieu ini kamu tempatkan di mana? Ya, saku, apa nanti diletakkan di dada pada busana, apakah nanti ditempatkan di leher? Ya, kita harus tentukan dulu motif yang akan dibuatnya nanti diletakkan di mana. Kemudian buatlah rancangan pada kertas gambar.
Jadi pada saat kalian ya membuat desain sulamannya, motifnya, kalian harus mengerjakannya di kertas gambar. Kemudian apabila benda yang akan dikerjakan berwarna, kertas gambar diberi warna dasar sesuai dengan bahan busana. Tidak perlu warna dasar jika sulaman dibuat dari bahan berwarna putih. Ya, seperti itu. Jadi kertasnya diharapkan ya sama warnanya dengan bahan kain yang akan dibuat sulaman tersebut. Tapi kalau sulaman punya dasar warna putih, misalnya kainnya, bisa kalian menggunakan kertas gambar warna putih. Dilanjutkan lagi, bagian yang berlubang ditutup dengan warna yang value-nya ya lebih rendah atau lebih tua dari warna dasar. Jika bahan putih cukup warna hitam saja. Maksudnya gini anak-anak. Pada saat kalian membuat lubang di motif tersebut, ya, kalian harus memblok ya. Ditutup warna mungkin lebih gelap ya. Misalkan motifmu kamu kasih warna biru muda, berarti yang berlubang itu kamu blok, kamu tutup dengan biru tua ya, atau lebih rendah dari biru yang motif aslinya seperti itu. Atau misalkan bahanmu rencananya warna putih ya, cukup misalkan kertasnya kertas putih, cukup kamu kasih warna hitam saja untuk membedakan bahwa itu yang berlubang. Baiklah, berikutnya pinggiran ragam dan braides diberi 2 garis dengan warna yang value-nya lebih tinggi atau rendah dari lubang. Jadi untuk membuat pinggiran ragam, braidesnya itu anak-anak harus kamu kasih 2 garis. Oh, yang membedakan dengan lubang dengan braides itu harus untuk yang braidesnya harus 2 garis. Dan warnanya bisa value-nya lebih muda atau lebih tua dari lubangnya ya. Agar apa? Bisa dibedakan mana yang lubang, mana yang braidesnya. Terakhir, garis-garis yang terdapat pada motif ditebalkan dengan warna yang sama dengan tepi motif. Pasti ya, motifnya harus satu warna seperti itu. Sudah saya jelaskan langkahnya bagaimana membuat desain sulaman Richelieu ini ya, bagaimana membuat motifnya. Saya ingin kalian mencoba membuat motif sulaman Richelieu. Ya, bisa pasti ya. Ayo semangat ya. Berakhir sudah materi pada pertemuan hari ini tentang sulaman putih atau sewarna, yaitu sulaman Richelieu. Saya Bu Miftahul Jannah mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.